Data-data yang sudah dikeluarkan BPS reguler sebenarnya. Nah, problemnya adalah memang kita harus menyuarakan ini karena memang data-datanya itu agak mengerikan kalau menurut saya untuk sebuah negara yang potensi sumber daya alamnya itu luar biasa, tanahnya subur, masyarakatnya banyak gitu ya. Ini agak kontradiktif dengan kondisi pangan. Masalah pangan itu kan masalah krusial ya, masalah dapur kita lah di masyarakat gitu kan, dan ini menjadi satu isu yang cukup krusial. Mungkin kita langsung saja ke 9 kebutuhan bahan pokok. Jadi memang di situ nanti ada gas dan sebagainya yang lain itu, tapi saya menyoroti dari 9 ada 6. Ada 6 itu yang impor. Artinya apa? Kita ngomongin kebutuhan pokok loh. Gitu. Kita nggak ngomongin yang bukan tersier atau sekunder kebutuhan yang lain gitu. Ini adalah kebutuhan mendasar dari seluruh rakyat Indonesia. Negara sebesar ini kita harus mengimpor satu beras. Ya, beras kita lihat itu ada 4,4 juta dolar. Ini sebenarnya akumulasi dari 11 tahun. Jadi dari tahun 2022 ini kemarin impor 220 juta dolar. Dan tahun ini 2 juta ton itu ekuivalen dengan sekitar 750 juta dolar. Gede sekali. Nah, yang menarik adalah kita selama ini ribut dengan beras. Padahal komponen di dalamnya ini yang paling besar kita defisitnya itu adalah daging. Ya. Jadi daging. Jadi konsumsi daging ini kan penting bagi untuk untuk kesehatan manusia. Cuman kita sangat tergantung dari India, dari beberapa negara, Australia gitu kan. Kita kan subur ya, maksudnya sapi ada, dan ini kenapa ini jadi masalah. Kemudian ya bawang kecil, kemudian yang agak besar juga adalah gula. Nah ini juga menarik. Gula kita dulu banyak sekali, bahkan zaman Belanda kita itu adalah produsen gula yang besar loh. Tapi sekarang kita agak miris ya, kita mengimpor tiap tahun ini ada 3,4 miliar dolar, tahun 2021 2,7 miliar dolar, dan itu tinggi gitu. Ini memang semua angka ini adalah angka kalau teman-teman importer tahu dia HS 2 kode, 2 digit gitu. Jadi memang kayak gula ini di situ ada komponen dari madu dan sebagainya. Tapi gula tetap menjadi komponen yang utama. Jadi ini menurut saya satu gambaran yang luas, gambaran yang cukup telak menggambarkan bahwa kita sangat rentan ketahanan pangan kita. Ketahanan dapur-dapur rakyat Indonesia sangat rentan karena kebutuhannya itu dipasok oleh negara tetangga gitu. Nanti akan kita lihat selanjutnya ada beberapa yang ini menurut saya juga data yang cukup kritis ya. Itu adalah defisit sayur dan buah. Sayur dan buah itu kan penting sekali ya untuk nutrisi tubuh gitu loh. Itu kan nanti korelasinya dengan pembangunan sumber daya manusia, stunting, kemudian level ini. Dan kita lihat bahwa sejak bertahun-tahun kita mengalami defisit. Jadi ini defisit adalah ekspor dikurang impor. Kita lihat ekspornya tuh melandai, tidak pernah berkembang. Jadi dan impor luar biasa naik. Ini karena permintaannya besar. Jadi memang masyarakat Indonesia sudah mulai sadar pentingnya buah, sayuran untuk kesehatan. Artinya kebutuhan meningkat. Tapi dalam negeri, ini kan yang dijual ke luar negeri ya. Jadi artinya sebagian memang dimakan dikonsumsi dalam negeri. Tapi tetap nggak cukup gitu. Jadi ini untuk negara dengan iklim yang bersahabat lah ya. Kita tidak seperti negara yang dua iklim gitu, yang banyak cuaca ekstrim gitu ya. Artinya seharusnya ini tidak terjadi. Berarti ada masalah apa di sini? Ini kan masalah di permukaan, produknya. Berarti ada masalah di produksinya, which is itu sektor pertanian. Gitu memang jadi gambaran yang cukup serius ya. Artinya sektor pertanian itu kalau secara PDB sekarang itu kontribusi terhadap PDB-nya itu kita bisa menurun. Lihat di slide berikutnya Kita lihat selanjutnya, kita juga akan lihat. Nah, ini juga komponen produk-produk utama ya, gandum itu membuat terigu, kedelai kita tahu. Nah ini menarik sebenarnya. Kedelai itu kan bahan baku buat tempe dan tahu. Itu makanan favoritnya presiden loh, Pak Soekarno itu senang banget. Pak Jokowi beberapa kali endorse tempe tahu gitu. Cuman yang dimakan Pak Presiden rupanya juga dari impor kan gitu kira-kira. Artinya apa? Memang produksinya sangat kecil. Kedelai ini. Jadi, nah ini kita sangat menggantungkan terhadap Amerika, Kanada, Argentina.
Kemudian untuk gandum Australia 54%, Kanada 26%, Ukraina 8%. Ini sebenarnya